Masih bersama anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan juga dari MAKI ada Bang Boyamin Saiman. Tadi saya bertanya kepada Bang Boyamin, Bang Boyamin, rencana Anda untuk melaporkan Mahfud MD dan PPATK ke Baris Krim Polri pada hari Selasa tadi ada dua isyarat nih. Isyarat pertama Anda sepakat atau satu jalan dengan apa yang dipikirkan oleh DPR atau ada strategi lain di situ, ingin mencoba untuk pembuktian mengenai hal ini. Atau seperti apa sebenarnya? Saya itu punya teori yang akan saya patenkan, istilahnya logika terbalik. Oke. Dan ini sebenarnya saya pernah jadi DPR palsu, yaitu DPRD Solo tahun 1997, di mana pernah membongkar dugaan korupsi dari penyaluran kredit ke sebuah koperasi, dan waktu itu saya umumkan juga tabungannya. Saya juga pastinya kena undang-undang rahasia bank, kira-kira gitu waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu guru terbaik saya Aloyarham Habib Hasan Mulahela dan selain Pak Mudrikan itu tahun 97 itu membongkar 2 kasus selama DPRD yang tingkat 2 tahun setengah itu. Dan jadi intinya apa nih Bang? Pada posisi kalau membuka rahasia itu kan kalau itu bukan untuk penegakan hukum. Ini kan tujuannya penegakan hukum. Kedua juga tidak ada niat jahat. Ketiga memang bisa ada faktanya kan gitu. Nah, saya berpikiran bahwa apa yang dilakukan PPATK dan Pak Mahfud itu tidak melanggar pasal 11. Tapi kan saya harus menghormati teman-teman di DPR, karena apapun kan pernah saya jadi DPR palsu gitu kan. Ya mana nanti yang kita uji aja gitu. Jadi logika terbalik saya itu kemudian ya apapun saya ikuti alurnya teman-teman DPR. Kalau toh ini ada pembukaan rahasia tindak pidananya, ya pasti ini kan tidak ada yang lapor nih, karena tidak ada yang dirugikan, karena kemarin tidak menyebut nama, baik nama orang maupun nama perusahaan, jumlah uangnya, dan juga kemudian pakai alur seperti apa dugaannya, kan nggak ada. Jadi kan pasti ini hanya jadi polemik. Ya udahlah, saya kemudian maju untuk membantu semuanya, gitu. Jadi dari proses inilah masih kita tunggu. Kalau bahasa saya ya. Baik, Bang Arsul silakan menanggapi. Bu Menkyu itu menyebutlah 2 inisial nama, bahkan inisial perusahaan itu loh, justru menyebut itu loh. Nah, kan inisial, kan belum tentu juga. Dulu saya waktu urusannya membongkar banyak hal itu, yang termasuk terakhir-terakhir misalnya terkait dengan penegak hukum begitu, yang rame begitu, saya nyebut inisial juga kan gitu kan. Dan tidak menyebut nama secara, nah kalau itu dianggap disalahkan oleh teman-teman DPR, malah saya mendorong teman-teman DPR membuat 2 pansus. 1 pansus prosedur, 2 pansus substansi. Prosedur bagaimana, kalau ini dianggap nanti ya dibuat pernyataan pendapat kalau hasil pansus bahwa tidak boleh membuka rahasia dalam bentuk apapun, jumlah aja nggak boleh misalnya kan gitu kan. Nah nanti saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menerjemahkan undang-undang ini. Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Kan saya tetap akan berkompetisi dengan teman-teman DPR gitu. Jadi substansi ya berarti pencucian uangnya. Mari kita kejar pencucian uang 349 ini, bagaimana penegak hukum tidak menangani, bagaimana tidak lanjutnya. Karena terus terang aja sejak tahun 2009 saya pra-peradilan pajak urusan Paulus Tumewu. 2012 ASEAN Agri sendirian akhirnya dikabulkan. Dan kemudian juga Permata Hijau Sawit, terus kemudian pajak yang kemarin saya teriak tahun kemarin 1,7 triliun hanya diselesaikan dengan 15 miliar. Ini saya teriak sendirian loh, teman-teman DPR nggak ada yang menyambut loh juga. Jadi ya maka pemerintah pun juga nggak nyambut, sama aja. Kalau saya mau mukuli dua-duanya kok, adil kok. Terima kasih. Baik, Bang Arsul, tanggapannya mengenai hal ini. Jadi kemana-mana nih sampai ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Itulah indahnya negara demokrasi, ekonomokrasi. Yang seperti Pak Mahfud juga selama ini dengung-dengungkan. Teman-teman masyarakat sipil seperti Mas Boyamin Saiman, ya memang punya kesempatan dengan tafsirnya sendiri. Kan tidak ada juga yang kemudian bisa melarang tafsirnya nggak seperti itu gitu ya. Itu kan haknya masyarakat sipil lah, silahkan aja, itu nggak masalah. Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas saya kira ya teman-teman masyarakat sipil pun punya keinginan ya agar ini kita tuntaskan, kita follow up, jangan hanya rame ya soal kemudian angkanya, jumlahnya yang wah dan lain sebagainya. Kalaupun saya kira teman-teman di Komisi 3 itu mengingatkan, termasuk saya soal kewenangan, ini justru sekali lagi justru ya agar proses-proses
penegakan hukum kita itu secara hukum itu sendiri menjadi benar, ya. Oke. Tidak kemudian proses penegakan hukum yang mengandalkan katakanlah kekuasaan dan lain sebagainya. Cuma itu aja. Jadi sebetulnya ya perbedaannya itu bukan pada goal, bukan pada tujuan akhir. Tujuan akhirnya sama, Baik. agar semua tindak pidana pencucian uang itu bisa kita proses hukum dengan benar, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Oke, Pak Bang Arsul, kesimpulannya langkah yang dilakukan Pak Mahfud MD ini dengan membongkar ke publik jumlahnya total transaksi janggal 349 triliun dari 2000 sekian sampai 2022 ini, Anda memandangnya tetap salah. Harusnya diam-diam saja dulu, dipastikan benar, baru kemudian dibongkar. Begitu. Atau bagaimana sebenarnya? Ya, jadi kalau menurut hemat saya ya, semangat keinginannya Pak Mahfud agar ya semua transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi TPPO itu kemudian di follow up, ditindaklanjuti di proses hukum itu, saya kira kita sama, ya, kita sama. Persoalannya bedanya adalah kemudian the way-nya saja, caranya saja, prosesnya saja. Menurut hemat saya, seyogianya ya, dalam rangka tertib hukum yang kami pahami, ini semua bahan diserahkan dulu kepada APH dengan permintaan agar cepatnya kemudian dilakukan proses hukumnya dan diumumkan, ya, dan diumumkan setelah matang. Sebab kalau diumumkan sebelum matang, sekali lagi, ya, itu nanti yang merasa jadi sasaran tembak pihak-pihaknya itu akan rapi-rapi dulu, Mas. Ya, akan berusaha untuk menghindarkan diri. Ya. Nah, padahal itu bukan yang kita inginkan, itu saja. Dan yang kedua tentu ya, yang kita harapkan dari sisi DPR, antara kementerian yang satu dengan yang lain, lembaga yang satu dengan yang lain, itu ya satu kata. Jangan kemudian terkesan ada yang terpojokkan dan kemudian defense, ya. Itu yang kita lihat dalam kasus ini. Kalau kita ikuti misalnya wawancaranya Bu Menteri Keuangan di, paling tidak yang saya ikuti di satu TV, ya, itu seperti itu. Baik, artinya memang tujuannya sama, kalau memang ada kesalahan harus dibongkar, tapi caranya harus berdasarkan aturan yang disepakati bersama, begitu ya? Lebih lanjut, sorry. Betul. Silakan Bang Boyamin, sedikit saja Bang, sebelum closing. Kapan DPR akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset? Nah. Kalau perlu diambil alih menjadi RUU inisiatif DPR, gitu loh. Jadi ini solusi yang substantif. Kedua, ini menyampaikan pertanyaan netizen. Apakah teman-teman DPR itu dalam hal pelaksanaan pajaknya sudah sangat patuh? Karena banyak bertanya begitu. Jangan-jangan DPR kok keras-keras begini menutupi. Kalau Pak Arsul Sani saya percaya sih. Tapi kan siapa yang menjamin Komisi 3 dan DPR itu kepatuhan pajaknya sangat tinggi gitu. Jadi tolong dijawab Pak Arsul, makasih. Baik. Ya, tapi waktu kita sudah habis, nanti kita akan bikin dialognya di dialog sendiri ya. Nanti 2 pertanyaan tadi ya. Terima kasih Bang Arsul, terima kasih Bang Boyamin sudah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.